Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran hari ini dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa di muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Aimatul Iza, biasa dipanggil Ica. Rumah Ibu ada di Taman Pinang, H7 nomor 5, Sidoarjo. Di sini Ibu akan membacakan kontrak belajar pada kalian. Yang pertama ada siswa harus datang tepat waktu. Yang kedua, siswa melanggar poin 1 selama 3 kali pertemuan. Yang ketiga, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. Keempat, siswa harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Kelima, siswa dilarang mengaktifkan telepon genggam, laptop, dan elektronik lainnya selama pembelajaran berlangsung kecuali jika diminta oleh guru. Keenam, siswa boleh membawa minum ke ruangan kelas dengan syarat minuman tersebut memiliki penutup agar tidak tumpah. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Raja, Islani, Huni. Selanjutnya Ibu akan membacakan materi pada kalian. Ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada kalian. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan proses terbentuknya sejarah Bani Abbasiyah. Yang ketiga, siswa dapat menampilkan tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi faktor pendukung sejarah Bani Abbasiyah. Di sini Ibu akan bertanya, apa sih? Ada yang tahu nggak tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah? Kalau tidak tahu, Ibu akan membacakan sedikit tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah melakukan dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah menaklukkan dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah al-Safa bin Muhammad bin Ali Abdullah bin al-Abbas. Dapat dikatakan bahwa dinasti ini disebut Abbasiyah karena memang didirikan oleh keturunan Al-Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah yakni dari dinasti Abbasiyah yakni dari 750 Masehi atau
132 Hijriah sampai 1258 Masehi atau 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah tidak serta-merta langsung berkuasa. Mereka terlebih dahulu menyerang dinasti Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Penyerangan ini dilakukan pertama kali oleh kelompok dari Bani Abbas yang dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas, Muhammad dan Ibrahim al-Imam. Namun penyerangan tersebut berakhir dengan kegagalan. Kelompok dari Abbasiyah ini jika dilihat dari garis keturunan berasal dari Hashim yang memang lebih mendekati Nabi Muhammad. Karena inilah kelompok Abbasiyah merasa lebih pantas untuk memegang tonggak kekuasaan dibandingkan Bani Umayyah, sehingga pada akhirnya dinasti Abbasiyah pun berdiri setelah kekhalifahan terakhir dinasti Umayyah. Marwan bin Muhammad ditaklukkan. Terbunuhnya Marwan. Ini menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses penguasaan atas dinasti Umayyah ini dilakukan dengan berdarah-darah dan dipenuhi gejolak situasi saat itu. Porak-poranda menjelang berakhirnya dinasti Umayyah, kelompok Ali dan Bani Hashim sampai menjadi bulan dinasti Umayyah, sehingga kelompok yang tertindas tersebut melakukan gerakan perlawanan terhadap dinasti Umayyah. Kelompok yang keturunan Ali dipimpin Abdus Salama, sementara keturunan Abbas dipimpin oleh Ibrahim al-Iman. Kelompok merupakan keturunan dari bangsa Persia yang dipimpin Abu Muslim Al-Qurashani juga ikut bekerja sama menaklukkan dinasti Umayyah. Dinasti ini takluk, lalu berdirilah dinasti Abbasiyah. Di dalam dinasti ini ada 3 kelompok atau bani yang memimpin, yaitu Bani Abbas, Bani Umayyah, dan Bani Seljuk. Di sini ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tulislah proses terbentuknya dinasti Abbasiyah, tokoh-tokoh yang berperan dalam sejarah Bani Abbasiyah, mengidentifikasi faktor pendukung sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.